Halo guys, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Gue mau ceritain sesuatu yang gue percaya selama 18 tahun dan ternyata ini salah. Dan ini bukan salah dikit, ya ini salahnya itu parah banget. Kesalahan ini tuh hampir bikin gue nggak jadi siapa-siapa. Dan yang bikin gue takut, ini merupakan sebuah hal yang kalian itu juga percaya. Lu yang lagi nonton sekarang. Karena ini diajarin dulu di sekolah, diajarin juga sama orang tua lu, sama bos lu, bahkan karena ini diajarin sama semua. Self-improvement guru-guru di luar sana di Indonesia ataupun di global ini. Beliefnya itu ini, kalau lu pengen jadi orang baik, lu itu harus perbaikin kelemahan lu. Kalau nilai matematika lu jelek, ya lu harus les matematika. Kalau lu itu seorang introvert tapi pekerjaan lu itu mengharuskan lu buat ngomong, lu harus les public speaking. Kalau lu itu orang yang nggak rapih, ya lu itu harus beli planner, ya harus atur jadwal, harus jadi orang yang rapih pada dasarnya. Jadi perbaikin kelemahan lu kalau lu pengen jadi orang yang baik. Ini terdengar itu masuk akal, terdengar itu reasonable, orang produktif yang menjalankan ini. Tapi setelah gue research, setelah gue perhatikan, ini juga di back dari data, orang yang menjalankan ini, yang mendengarkan advice salah ini, itu berujung jadi orang yang kompeten atau rata-rata di semua bidang. Bukan jadi orang. Kembali lagi ke series cicil Hyperliquid 10 juta per hari ya. Jadi seperti yang kalian lihat di balance gue sebelah sini, ini gue udah top up 510 juta. Terakhir kali kita cicil, kalau kalian cek ini di Discord, itu di 16 Maret 2006. Jadi sejak 16 Maret sampai video ini di shoot, ini 510 juta alias 51 hari. Kita udah nggak masuk ke Hyperliquid sama sekali. Total modal kita, kalau kalian cek di sebelah sini, ya ini 1,56 miliar karena 10 juta setiap harinya. Kita so far udah untung dari uang 1,5 miliarnya jadi 2,2 miliar. Jadi hampir 700 atau 800. Kalau lu nggak ngerti tentang satu hal yang gue bakal jelasin dalam video ini, menurut gue lu nggak akan ngerti tentang uang. Satu halnya itu obligasi atau bonds. Ini mungkin terdengar seperti boring market karena ini tuh nggak gerak fluktuatif kayak saham atau kripto. Tapi justru ya bonds atau obligasi ini yang mempengaruhi kalian itu bisa beli rumah atau enggak. Lu itu bisa dapetin pekerjaan atau enggak di masa depan. Lu investasi ke sahamnya itu bisa untung atau rugi. Ini ditentukan oleh bonds. Sama Bitcoin ini naik atau turun ditentukan oleh bonds juga. Jadi bonds, ya ini worth over 100 trillion ya, 130 trillion market cap ya. Ini mempengaruhi pergerakan dari harga rumah. Ya, jadi lu bisa beli rumah atau enggak, harga rumah naik atau turun gitu ya. Ini juga terpengaruh. Jadi ini kenapa lu harus pelajarin. Ini buat pekerjaan lu ke depannya. Apakah lu... Thank you, Pak Oscar udah luangin waktunya, Pak. Makasih, Suli. Happy selalu buat diundang sama Suli. Kemarin kita ada sempat ngobrol dan ketemu bentar di Black O kan, Pak? Ya. Buat bikin pedal nanti di Bali. Yes, kita sama-sama investment bikin satu tempat padel ya. Iya, nah terus ada satu hal yang menarik yang Pak Oscar itu ada mention kemarin. Pak Oscar mention kemarin kalau Indodax itu jadi salah satu startup yang paling sukses yang pernah ada di Indonesia. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai itu maksud saya adalah Indodax adalah salah satu startup di Indonesia yang memang profitable dari year one. Kalau kita lihat tren Ngomongin frameworknya dalam video ini, exact step by stepnya, cara dapat 10 juta per bulan. Gue percaya ya, ketika lu lagi pengen make money, ini harus diiringi sama yang namanya itu value. Karena dunia ini sifatnya itu result oriented ya. Dunia ini nggak peduli ya, lu kerja 10 jam, lu kerja 20 jam, lu mau kerja 100 jam ya, tapi nggak ada hasilnya. Dunia ini hanya peduli sama hasil ya. Orang itu hanya peduli sama hasil. Lu itu hanya bisa di reward ya ketika lu menghasilkan sesuatu. Ada 3 faktor ya. Time, price. Ya, ada 5 leverage yang gue bakal share ke kalian. Dan ini, konsep ini tuh merubah hidup gue. Kita nilai 5 leverage ini 4 tambah 1 ya. Jadi di akhir itu bonus 1 leverage. Banyakan orang itu cuma menggunakan 1 leverage ini. Sedangkan gue ya, yang bisa hasilin jutaan dolar ini menggunakan semua leverage ini. Yang gue bahkan gue bagiin gratis buat kalian. Di tanggal 20 atau 25 ya, duit mereka udah mulai menipis. Ini berbahaya banget guys. Ini kondisi yang menurut gue sangat-sangat bahaya. Karena kenapa? Karena mereka ini berpotensi untuk pinjol ujung-ujungnya ya. Atau mereka bakal melakukan aktivitas yang merugikan buat mereka. Karena misal ya, lu dapat gaji 10 juta ya, terus lu nggak nge-manage uang lu dengan baik. By the time misal tanggal 20, lu belum terima gaji baru, tapi 10 juta ini udah habis. Jadi mau nggak mau lu pinjol, dan ini lu bakal masuk ke yang namanya itu spiral loop ya. Lu setelah masuk pinjol, lu bakal pinjol terus buat lunasin pinjol-pinjol sebelumnya, dan ujung-ujungnya lu bangkrut. Hindarin segala jenis utang. Jadi utang yang tidak produktif itu hanya akan tarik kalian ke bawah ya.
tools ya. AI itu gue beli sampai puluhan juta ya setiap bulannya, biar gue bisa ngerti aturan uang yang ketiga, yaitu income type. Itu lebih penting daripada income amount. Ini penting banget ya. Mayoritas dari orang ya itu ngejarnya itu angka. Mereka itu nggak pikirin angka ini berasalnya itu dari mana. Income 10 juta per bulan, recurring sifatnya, berulang, itu jauh lebih berharga daripada kalian dapat one time fee 50 juta. Nah, dropship ya ini bisa sebulanan ya, tergantung lu jago nge-ads atau enggak. Freelance, nah ini bisa cenderung cepet ya, kita ngomong ini bisa 2 mingguan. Digital product juga menurut gua cepet ya, selama lu ngerti, lu punya expertise-nya dan lu bisa marketing ya 2-4 minggu. Nah sekarang clipping ini bedanya, ini bisa cepet banget. Clipping ini bisa dalam hitungan hari bayarannya ya. Jadi kalau lu bisa bikin video, lu nggak perlu build apa-apa dulu, lu bikin video sekarang. Terusnya ketika lu bikin videonya viral ya, dalam 3 hari ya lu langsung dapat bayaran, dalam 3 hari lu langsung dapat payout. Nah, yang kalian perlu paham di sebelah sini, 99% orang ada di sini. Kenapa? Karena sistemnya dari awal ya, sistem dari institusi atau pendidikan itu ngajarin kita buat ngelakuin kedua ini. Ya, kita harus tukar tenaga kita sama waktu kita untuk mendapatkan uang. Padahal nggak seharusnya seperti itu. Tapi fakta pahitnya, market itu nggak bayar lu berdasarkan seberapa capek diri lu. Ya, mau lu kerja 100 jam, tapi nggak ada 2 poin yang gue bakal sebut di sini. Ini bukan ada apa-apa. Yang pertama itu kita ngomong scarcity, alias kelangkaan. Langka gitu ya. Yang kedua ini output ya, alias hasil. Jadi mau lu bekerja sekeras apapun ya, lu kerja 100 jam di kantor atau lu bekerja angkat apapun itu sampai lu keringetan kayak gimana pun itu, tapi nggak ada output yang dihasilkan, nggak ada result ya, nggak ada hasilnya, lu nggak bakal di reward. Bisa dibilang kayak gini, awal tahun 2024 itu duit aku 250 juta. Tahun 2024 awal. 2024 awal. Ya, okay. Di akhirnya tuh jadi $1 juta something lah. Ya, jadi mungkin berarti dalam waktu setahun dari 250 juta iya, jadi 15 miliar. Ya cuma nggak bisa dibilang kayak gitu juga ya. Kayak kan ada di top up juga tengah-tengahnya. Yeah. Dan kayak ngomong kayak gitu tuh kayak terlalu klise atau gimana lah. Iya betul, kayak betul. berhasil ngerubah duit sekian jadi sekian gitu. Itu Iya. ya aku banyak hal yang dilakukan gitu lah ya. Iya. Sampai dia duitnya jadi segitu. Iya. Di sini gue pengen sharing ke teman-teman gimana cara atur keuangan ya buat pemula ya. Jadi kalau teman-teman baru dapat duit ya atau punya uang jajan dari orang tua, ini menurut gue salah satu video atau knowledge atau informasi yang kalian harus luangin dari hidup kalian buat ya kan mengerti. Jadi kenapa gue buat personal finance ini? Karena menurut gue ini satu hal yang gue harap gue tahu dari dulu ya. Gue itu udah cari duit dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD sampai SMP ya dari 2018an lah. Jadi gue udah berkarir itu, sekarang gue umur 19, dari umur 12 kurang lebih. Gue udah berkarir, gue udah cari duit gitu. Di umur ke 15an ya, gue dapat 100 juta pertama gue. Penyakit anak muda zaman sekarang itu satu sih yang paling parah ya, mengutamakan gaya hidup. Jadi lifestyle. Mereka lebih milih beli iPhone daripada memenuhi kebutuhan hidup gitu. Cuma buat memenuhi gengsi mereka. Transaksi itu baik banget yang palsu di dunia kripto. Biar gampang lu bayangin ya anggap kripto itu sebagai modern kasino ya, kasino modern. Kalau di kasino biasa ya, biasa itu mereka tutup jendela semuanya ya. Jadi lu itu nggak bisa tahu ini tuh siang atau malam. Jadi lu menghabiskan waktu di sana itu bisa baik sekali. Lu itu nggak perlu mikirin, lu itu perlu lupa sama yang namanya itu waktu. Pada saat lu di kasino biasa, lu dikasih minuman, lu dikasih bir gitu ya, bikin sesuatu yang bikin lu mabok pada dasarnya. Itu kalau di kasino yang biasa. Tapi kalau di kasino kripto itu sama ditambah bandar-bandar kripto, ini bisa lihat isi kartu lu itu apa. Jadi bayangin lu main di MBS atau lu main di kasino di Las Vegas di luar sana gitu ya. Tapi bandarnya ini bisa tahu persis kartu lu itu apa. Jadi Menurut kamu, Clippers ini bener-bener bisa bikin orang yang di rumah ini jadi kaya raya gak sih? emang menurut aku ini memudahkan ya, memudahkan orang buat cari duit ya dari awal ya. Jadi cari duit itu kan ada beberapa level gitu. Level pertama orang yang cari duit, contohnya tuh kuli ojol gitu ya, itu tenaga. Ada juga yang menukar waktu mereka untuk mendapatkan uang. Terus yang ketiga itu skill, keempat itu outcome, 5 ini menjual sistem, dan yang keenam itu ownership. Nah menurut aku clipping itu masuk di level ke 3 sama 4 ini. Karena kan jadi clipper, misal aku clipping 1 jam itu bisa hasilin 5 video. 5 video ini 1 juta views total. Katanya Mas Oscar ini sempat bahkan ngelamar di tempat cuci mobil. Sekarang mengelola dana puluhan T. $100 tuh satu Bitcoin. 1 Bitcoin gak nyampe 100. Nggak sampai $1 juta.
per Bitcoin. Dengar pertama kali Bitcoin itu baru Rp70.000. Murah banget gitu. Rp70.000 guys awal Bitcoin. Sekarang hari ini 1,1 M ya satu Bitcoin. Siap. Kenaikannya nggak langsung naik ya, dia naik Iya. turunnya brutal loh. Karena saya pernah ngalami Bitcoin dari harga 15 juta sampai turun ke harga 2 juta. Bahkan pernah dari hampir 1 juta turun balik lagi ke 100.000 plus. Jadi emang dari dulu Bitcoin ini selalu naik turunnya Betul. gojang ganjing gitu. Gua itu pertama kali lihat bro di sosmed itu gara-gara postingan bro yang sama 3 mobil. Oh, oke. Ini kan postingan viral kan? Iya, iya, iya. Apa aja tuh bro? Ferrari SF90XX. yang di tengah, Kemudian ada Revuelto. McLaren, ya, Lamborghini Revuelto sama McLaren Senna. Senna. Ya, Kenapa bro beli 3 mobil ini? suka aja bro. Kan cowok kalau nggak ada hobi itu bukan cowok. Tapi bener kan kalau di aplikasi bro ini putaran uangnya per bulan 100 T. Ya, kita bisa. Berarti sehari bisa dibilang 3 triliun. Biar kita gampang ya. Juga. Setuju sih. Duitnya udah kepake di mobil.